Hai Gin. Halo sis, gimana? Tugas dari Pak Agus yang tentang label kimia udah jadi apa belum? Belum nih, saya kurang paham materinya Gin. Walah, kalau begitu simak yuk video penjelasan tentang label kimia berikut ini. Label bahan kimia itu apa ya? Buat teman-teman yang penasaran, jangan di-skip videonya. Jangan di-skip. Oke, bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium memiliki sifat yang beraneka ragam. Di antara sifat-sifatnya tersebut, ada beberapa di antaranya yang ternyata dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan para pekerja dan lingkungannya. Untuk membedakan antara bahan kimia yang berbahaya dengan bahan kimia yang tidak berbahaya, diperlukan suatu simbol yang bersifat universal. Inilah yang mendasari dibuatnya suatu peraturan tentang simbol bahan kimia berbahaya. Melalui peraturan tersebut, dibuatlah suatu simbol-simbol yang menandakan sifat berbahaya dari suatu bahan kimia. Simbol-simbol bahan kimia tersebutlah yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yuk, kita simak sama-sama videonya. Jangan di-skip ya. Nah, ada beberapa label atau simbol bahan kimia. Di antaranya, yang pertama, simbol berbahaya bagi kesehatan. Simbol ini menginformasikan sifat bahan kimia yang dapat menyebabkan resiko kesehatan seperti alergi, kanker, mutasi gen, bahkan dapat mengubah fungsi beberapa organ. Contoh bahan kimia tersebut yaitu benzena, isosianat, dan metanol. Nah, label atau simbol yang kedua yaitu beracun. Simbol ini menginformasikan bahan kimia berbahaya yang apabila tertelan, terhirup atau diserap melalui kulit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Contoh bahan kimianya yaitu asam hidrofluorat, bromin, dan asam hidrosianat. Label yang ketiga yaitu gas bertekanan. Label ini menginformasikan bahaya gas bertekanan yang dapat meledak bila tabung dipanaskan atau terkena panas. Apabila tabung ini pecah, maka isinya dapat menyebabkan kebakaran. Contohnya silinder gas terkonversi dan bahan bakar gas cair. Label yang keempat yaitu iritasi. Label ini menginformasikan suatu bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau peradangan, iritasi pernapasan, mengantuk atau pusing, alergi pada kulit, dan iritasi atau kerusakan parah pada mata yang dapat menyebabkan iritasi serius pada mata. Contohnya itu ada hidrokarbon dan limonena. Yang kelima yaitu korosif. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. Contoh bahan kimia dengan simbol ini misalnya belerang oksida dan juga klor. Yang keenam, oxidizing atau pengoksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol seperti ini adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Contoh bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen peroksida dan juga kalium perklorat. Nah, untuk simbol yang nomor 7 ini merupakan simbol dari eksplosif. Meskipun cukup jarang terlihat di laboratorium, ingatlah bahwa suara dan gerakan juga dapat memicu ledakan, bukan hanya percikan atau api. Nah, di sini contoh dari bahan eksplosif yang ada di laboratorium yakni ada TNT, serbuk mesiu atau gas hidrogen. Untuk simbol yang ke-8 yakni simbol dari bahan yang mudah terbakar atau sangat mudah terbakar, di mana pelarut yang mudah menguap dapat menjadi masalah tertentu dikarenakan mereka rentan untuk menyebarkan sekitar dari membukanya. Hal ini juga mencakup bahan piroforik, yakni bahan yang terbakar spontan pada paparan udara, di mana contoh dari bahan kimia mudah terbakar atau sangat mudah terbakar di dalam laboratorium yakni
Ada gas etanol, gas metana, dan petroleum. Nah, untuk label yang ke-9 digambarkan dengan papan dan iklan yang pragmatis. Label ini menunjukkan suatu bahan yang dapat membahayakan lingkungan, sehingga bahan ini sangat dilarang untuk dibuang sembarangan, baik itu di tanah, udara, air, dan lain-lain, karena bahan ini dapat merusak ekosistem. Contoh bahan kimia jenis ini yaitu air raksa. Jadi, sekarang teman-teman sudah tahu kan macam-macam label yang ada di laboratorium kimia. Jangan bingung-bingung lagi ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton.